Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melaporkan praktikum yang berjudul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Laju Fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD di Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan, cahaya, suhu, konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. 2. Melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. 3. Menghubungi hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Alat dan bahan. Alat: 1 gelas ukur, 2 corong, 3 tabung reaksi, 4 lampu, 5 termometer. Bahannya: 1 hydrilla, 2 larutan NaHCO3. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan hydrilla, gelas ukur, corong, tabung reaksi, larutan NaHCO3, lampu, dan termometer. 2. Susunan rangkaian percobaan. Hydrilla dalam gelas ukur berisi larutan NaHCO, tutuplah dengan corong, pasang tabung reaksi berisi air di atas corong. 3. Lakukan versi faktor lingkungan. A. Intensitas cahaya, jarak lampu 10, 20, 30 cm, suhu air, suhu ruangan, 35 cm, 45 cm. 3. Konsentrasi NaHCO3 0,1 mol, 0,3 mol, 0,5 mol. 4. Amati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk selama 5 menit untuk tiap perlakuan. 5. Catatlah hasil dalam tabel. Lakukan ulangan minimal 3 kali untuk tiap perlakuan. Kirim ke grup. Aku mau video. Kau aja yang nyatet apa? Itu mau tidur kayaknya. Iya. Udah.
Kok kameraku jelek banget? Ini lah ada lah sejarah. Jangan lupa di video kamu. Jadi lupa video kan. Oh, ya udah. Kasih Zaki. Hasil tabel 1 variasi intensitas cahaya. Tabel kedua variasi suhu. Tabel ketiga variasi konsentrasi CO2 NaCO3. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1 terlihat bahwa semakin dekat jarak lampu terhadap tanaman 10 cm, jumlah gelombang oksigen yang dihasilkan semakin banyak dengan rata-rata 19,7 gelembung per 5 meter. Sementara itu, pada jarak 20 cm dan 30 cm, jumlah gelembung menurun menjadi 13,7 dan 11. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, maka laju fotosintesis meningkat. Cahaya berfungsi sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis, sehingga ketika intensitas cahaya berkurang, kecepatan fotosintesis juga menurun akibat 2015. Pada tabel 2 diketahui bahwa suhu ruangan 28 Celcius menghasilkan rata-rata gelembung oksigen terbanyak, yaitu 15,3 gelembung per 5 meter. Ketika suhu dinaikkan menjadi 35 cm dan 45 cm, jumlah gelembung yang dihasilkan menjadi 7,3 dan 9. Hasil ini menunjukkan bahwa suhu optimum fotosintesis berasal dari sekitar suhu ruangan. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis, sedangkan suhu terlalu rendah dapat memperlambat aktivitas enzim tersebut. Salisbury dan Ross 2015. Berdasarkan data pada tabel 3, semakin tinggi konsentrasi NaCO2 yang digunakan, semakin banyak pula jumlah gelembung oksigen yang terbentuk. Pada konsentrasi 0,1 mol, rata-rata 10 gelembung meningkat menjadi 16 pada 0,3 mol dan mencapai 18 pada 0,5 mol. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi CO2 dapat mempercepat laju fotosintesis karena karbon dioksida merupakan bahan baku utama dalam pembentukan glukosa pada proses fotosintesis. Gardner et al. 2015. Berdasarkan hasil pengamatan dari ketiga tabel, dapat disimpulkan bahwa laju fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka konsentrasi CO2 jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan semakin banyak, yang menandakan laju fotosintesis meningkat. Namun suhu yang terlalu tinggi justru menurunkan laju fotosintesis karena dapat mengganggu aktivitas enzim. Suhu optimum juga beberapa proses fotosintesis berada pada kisaran suhu ruangan sekitar 28 derajat. Dengan demikian, kondisi terbaik bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis adalah ketika mendapatkan cahaya cukup, kadar CO2 memadai, dan suhu berada pada tingkat sedang. Daftar pustaka. Terima kasih.